Yang kami pikirkan dahulu, pertama dengan kehadiran sirkuit itu akan mempercepat proses pembangunan di wilayah itu dan sekitarnya. Yang kedua akan memberikan masukan pendapatan daerah dari misalnya sektor wisata, dalam hal ini hotel, rumah makan, kemudian souvenir di tempat wisata dan sebagainya. Nah, kembali lagi terkait dengan masalah 157 hektar di Sumber Agung. Mungkin Pak Watoni Nurdin kan lebih pernah di Komisi 1 di DPRD Provinsi, lebih mengenal karena Komisi 1 mengurusi hal-hal seperti ini. Lebih mengenal bahwa sebenarnya itu peruntukannya apa sih dulu program awalnya ini? Peruntukan awalnya kami dulu waktu di LBH. Waktu itu di LBH ya? Di LBH dulu. LBH ya? Di LBH dulu. LBH Bandar Lampung itu memang kita pernah menerima pengaduan masyarakat terhadap proses adanya keinginan pembebasan lahan untuk dijadikan sirkuit. Nah, sirkuit saat itu tahun 97. 96, 97. Nah, tetapi kemudian itu menghilang, tidak dibahas lebih lanjut karena dinyatakan akan dilakukannya proses mediasi oleh pihak-pihak tertentu. Nah, setelah itu pada saat saya sudah di DPR Komisi 1 tahun 2009 itu muncul kembali. Tapi kan sebelum itu waktu yang mediasi masyarakat ini antar siapa? Karena kan mereka ini punya dokumen pembebasan lahannya, sudah punya gitu, sudah dibayar, sudah resmi gitu. Iya. Itu mediasinya mereka mau ambil alih lagi masyarakat ini atau gimana, Pak? Bukan, ada yang masih belum diselesaikan waktu itu. Oke. Memang sebagian sudah diselesaikan. Merujuk pada yang sudah diselesaikan akhirnya. Ini kan artinya gini. Kita juga harus fair. Pengakuan masyarakat sebagai penggarap itu apakah benar? Oke. Nah, itu yang kemudian banyak yang masih belum diselesaikan karena dokumen tentang proses penggarapannya belum lengkap waktu itu. Jadi dia belum diselesaikan. Bagi yang sudah lengkap ya diselesaikan. Nah, itu yang melapor kepada kami. Akhirnya yang melapor itu di Komisi 1 ini yang ini masyarakat. Oke. Tapi akhirnya kan diselesaikan semua. Oh, akhirnya diselesaikan semua. Terus nah, pada saat itu ya kita menyangka ini tidak akan terjadi persoalan lagi kan. Nah, setelah sesuai perkembangan zaman, tiba-tiba adanya gejala itu namanya sering terjadi yang namanya lindu dan sebagainya di Kemiling. Itu gempa itu masyarakat semakin juga takut gitu untuk tinggal di sana. Dan itu banyak yang sudah melakukan apa itu namanya menjual dan sebagainya. Banyak yang menjual, tapi tidak tahu terhadap lahan yang di IMI ini ya. Nah, tetapi artinya di perumahan dan sebagainya. Nah, gejala itu akhirnya menimbulkan orang takut untuk tinggal di sana waktu itu. Nah, dan kondusif akhirnya. Tahu nggak sebenarnya dulu di IMI ini diperuntukkan untuk apa sih? Dan bagaimana dampak untuk masyarakat sekitarnya? Itu kan dulu masa itu kan ramai sekali tentang adanya gas trap di Provinsi Lampung. Nah, kami menyambut baik ketika ada keinginan daripada ini untuk membangun sirkuit waktu itu. Artinya akan menyalurkan bakat-bakat yang ada di masyarakat. Anak-anak muda Gen Z lah kalau sekarang nih. Itu tersalur pada tempatnya begitu. Jangan melakukan kebut-kebutan di jalan yang akan membawa dampak kepada orang lain gitu, masyarakat dan orang lain. Nah, disitulah akhirnya kami sepakat agar itu. Tetapi yang kami kaget tiba-tiba sekarang masih berbuntut adanya masalah. Yang kami pikirkan dahulu, pertama dengan kehadiran sirkuit itu akan mempercepat proses pembangunan di wilayah itu dan sekitarnya. Yang kedua akan memberikan masukan pendapatan daerah dari misalnya sektor wisata, dalam hal ini hotel,
rumah Restoran. makan, kemudian souvenir di Oke. tempat wisata dan sebagainya. Nah, itu pikiran positifnya waktu itu. Nah, kami tidak melihat kepada Ini Komisi 1 ya? waktu itu di Komisi 1 ya? satu. Oke. Nah, akhirnya kita menilai ini dampak seperti ini adalah dampak yang baik gitu, Oke. sehingga bisa menyalurkan namanya bakat-bakat Gen Z. Daripada balap-balapan di jalan ya malah bahaya Itu. ya. Karena dulu memang benar Pak Ferdi. Nah, Dulu memang sering terjadi balapan di jalan itu mulai jam 11 di Malam ya? Jalan Kartini, Raden Intan. Raden Intan. Nah, itu belum ada yang namanya apa tuh namanya Sultan Agung dan sebagainya. iya. Belum ada jalan itu Belum ya. ada. Jadi itu, dan kadang-kadang kita mendengar kecelakaan dan merugikan pihak lain, itu menjadi persoalan. Nah, dengan adanya itu tersalurkan. Contoh sekarang Mandalika, daerah yang begitu sepi sekarang Iya, nggak begitu ramai. dijamah, jadi Ramai. internasional. Dan sekarang mendatangkan investasi yang cukup baik untuk wilayah situ. Ya itulah tugasnya pemerintah ya artinya ya, bukan soal investasi itu rugi untung ruginya kan, Iya, tapi dampak ke depannya kan. dampaknya yang harus dilihat. Maka itulah makanya setiap proses pembangunan harus dilengkapi dengan sertifikat AMDAL itu. Oh, Bisa dampak menghitung lingkungan. dampak positif dengan dampak negatifnya.